Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tamu istimewa kita adalah Ketua Kormi Jawa Timur atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Dr. Budiono MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Luar Sehat, biasa. bugar, gembira. Mantap. Itu Pak Budiono juga didampingi oleh Dr. Andes Suhargono SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Wakil Ketua DPD Komunitas Jalan Nordik Indonesia atau KJNI Jawa Timur. Jawa Timur Pak ya. Ya. Usianya sudah matang ini kayaknya. Insya Allah 73, alhamdulillah. Tapi luar biasa ini, berkat olahraga Nordik ini kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini saya langsung saja ke Pak Budiono ini. Ini kan Kormi mungkin banyak orang yang belum tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih dulu Pak Budiono, monggo. Jadi saya menyampaikan terima kasih Mas Yudhoyono pada memorandum ini perhatian betul pada olahraga yang butuh tumbuh informasi. Nah, ini Karena, perlu ini. Olahraga yang inorga yang dibawa Kormi ini tumbuhnya luar biasa. Luar biasa. Tapi sayangnya masyarakat belum banyak yang tahu. Maka bantuan memorandum untuk menghadirkan kita, memberikan informasi, saya acungi jempol luar biasa. Terima kasih. Luar Sama biasa. ya. Monggo Pak Jadi, Budiono. Kormi itu adalah singkatan dari Komite Olahraga Masyarakat. Ini di Undang-Undang Olahraga nomor 11 tahun 2022 Ya. bahwa untuk olahraga ditangani oleh Kormi, khususnya olahraga yang berbasis masyarakat. Kemudian olahraga yang prestasi ditangani oleh KONI. Beda sedikit ya. Iya, beda. Ini perlu perhatian masyarakat. Jadi mana KONI, mana KORMI. Nah. Akhirnya memorandum ini yang bisa memecahkan orang supaya nggak bingung mana KONI, mana KORMI. Yang satunya lagi undang-undang olahraga ada organisasi namanya NPC untuk olahraga disabilitas itu. Nah, kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat karena ternyata di alun-alun, di tempat keramaian itu banyak tumbuh olahraga tradisional, tumbuh ya olahraga tradisional. Kemudian ada seperti panahan, kupat soto, terus pati lele, kemudian tari tambang, kemudian banyak lagi lah. Terus ada olahraga kebugaran. Itu senam jantung, senam pernapasan, kemudian banyak jumlahnya kurang lebih ada 10 olahraga. Nah, Kemudian satu lagi olahraga tantangan seperti tarung bebas. Nah ini kan saya terima kasih memorandum memberikan kesempatan kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat karena memang anak-anak kita itu punya bakat beda-beda. Kalau kita ini di Kormi ada kurang lebih ada 60 induk olahraga. 60 induk olahraga ya. 60 induk olahraga, luar biasa ini. Kalau di nasional hampir 100. Artinya bahwa Kormi itu fleksibilitasnya sangat tinggi terhadap pertumbuhan olahraga berbasis IT, pertumbuhan olahraga berbasis tradisional, pertumbuhan olahraga berbasis budaya, pertumbuhan olahraga berbasis sosial. Ini bisa tumbuh. Itu kalau misalnya ada potensi-potensi budaya, Kormi ini salah satu organisasi yang membina yang memperhatikan SDM-nya, kemudian membuat aturan SOP-nya supaya masyarakat tidak salah pilih dan ada legalitas penaungannya. Nah inilah Kormi hadir. Tapi pasti masyarakat tanya, Mas Yudhoyono itu. Yeah. Kormi itu apa? Ya, pokoknya di alun-alun itu pasti ada Kormi. Nah, itulah Kormi. Mungkin garis besar, garis besarnya mungkin kalau Kormi itu lebih kepada rekreasi mungkin ya, senang-senang gitu ya. Dulu sebelum namanya Kormi olahraga masyarakat itu olahraga rekreasi, dan sekarang olahraga masyarakat. Dan memang setelah ini memang Kormi itu melakukan MOU terhadap 600 desa wisata yang ada di Jawa Timur. Luar biasa. Untuk olahraga rekreasi. Nah, sport tourismnya ditumbuhkan melalui Inorga dan Kormi. Oke, luar biasa. Nah, salah satunya itu cabur Nordik
Nah, ini masuk olahraga apa ini Pak? Mungkin dijelaskan Ya, dulu. Nordik ini alhamdulillah Pak Wakil Ketua hadir Pak Suyono. Ini ada termasuk ini olahraga baru di KONI yang ke-60. Wow, jadi nomor 60 ini. Nomor 60. Nomor terakhir ini. Oh, belum ya? Masih banyak lagi ya. Nah, itu lagi. Langsung saja kalau gitu ya. Amin. Pak Suhargono. Siap. Panggilan karirnya Pak Hargono ini. Hargono, ya. Ini awal ceritanya seperti apa ini olahraga Nordik Nordik ya, ya. jalan Nordik. Nah, Ya. sejarahnya mungkin bisa Terima diceritakan. kasih Pak Yudhoyono. Bersama ya Pak namanya Pak ya. Hampir sama. Beda hanya Pak ya sama Y. Yang mana Pak kira Pak? Beda rezeki aja. Gandengnya sama ya Pak. Sama ini yang muda. Bangga Pak Hargono. Pak Yudhoyono terima banyak ini. Kita telah difasilitasi Pak ya dengan memorandum saya dengan Bapak kita Pak Udiono dari Kormi Pak. Jadi kami itu jalan Nordik itu asal usulnya itu dari Eropa Pak, Skandinavia. Jadi mungkin Bapak mengenal ski ya Pak ya Pak. Ski di es itu ya, Nah, di salju. Tentunya kalau salju kan di Indonesia nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi Ya. dalam perkembangannya Pak, dan perkembangannya di Eropa itu pakai tongkat tapi di jalan Pak. Di jalan ya. Nah, mulai masuk ke Indonesia itu tahun 19 Pak. 2019 masuk ke Indonesia. Oh, pas COVID Jalan itu ya. Nordik. Pas COVID. Nah, itu, Pak. Nah, jalan Nordik itu Pak, jalan memakai tongkat, namun ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Salah satunya seperti apa tuh? Salah satunya pertama kali kita pakai tongkat itu Pak, ada caranya. Oke. Caranya kita masukkan ke Heeh. tali tongkat itu, terus kita pegang tongkatnya. Pegang tongkatnya juga tidak seperti sembarang tongkat Pak. Jadi kita megangnya itu ada posisinya. Oh, gitu ya. Nanti Jadi mohon izin kami akan nanti di sesi lain kita video Wah. bagaimana caranya teknik. Ya, teknisnya Pak ya. Nah, teknisnya Ya, ini ya. penjelasannya dulu. Yang terpenting bahwa kita memakai tongkat harus benar. Seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya. Oke. Gambar itu harus benar. Langkah kita juga harus benar. Kita melangkah itu tumit dulu Pak. Coba Tumit dulu. cara teknisnya. Ya. Nah, jalan Nordik ini Pak, pada hakikatnya manfaatnya banyak sekali. Salah satunya gimana? Salah Pak? satunya untuk menguatkan otot kita Pak. Otot mana aja kaki, ini? Kaki, Otot tangan kita, tangan, otot pinggang Pak. bahu juga Otot kayak. bahu. Karena apa? Pada saat kita jalan Nordik itu kita harus tegap Pak. Kemarin mohon izin sama Oh, beliau pada tegap saat ini saya ya. beritahu, saya bilang mohon maaf dulu ya Pak. Ya. Oh nggak apa-apa Pak. Itu lebih saya selalu ingat juga nih harus tegap Pak. Makanya saya mohon izin Pak dulu itu agak sekarang sudah mulai ini Pak. Kadang saya tegur. Saya kan juga ikut juga Pak. Iya ya, sebentar. Usianya berapa Pak? Saya 73 Pak. 73, luar biasa ya. Jadi saya 65. Jadi Iya. sama-sama ikut nih. Nah, Berapa kalori yang bisa dibakar? nah mohon izin Pak. Jadi Dalam setiap jam mungkin apa gitu. kalori yang bisa dibakar itu untuk olahraga lainnya tuh Pak di kita tuh 600 sampai 900 kalori Pak. Di olahraga lain kan mungkin di bawah itu Pak ya. Makanya Pak, kalau kita ingin kalau mau latihan Nordik, jalan Nordik tuh Pak, itu di rumah kita harus sarapan dulu. Mohon izin, Pak. Harus sarapan. Harus sarapan dulu Pak, karena nanti kalori yang kita bakar tuh lebih banyak sekali. Mungkin seperti gowes, jalan-jalan lain mungkin tidak sebesar itu Pak. Kalau Nordik tuh sebesar itu Pak. Oke. Makanya kalau kita mau latihan itu sedapat mungkin kita harus sarapan dulu. Nah, Oke. nah manfaatnya itu Pak kita sampaikan bahwa manfaatnya ini seperti kekuatan tulang tadi Pak. Dan testimoni banyak Pak. Jadi beberapa ibu-ibu Pak, mereka itu dari ini Pak, dari stroke Pak. Alhamdulillah Pak. Setahun kira-kira mengikuti Pak. Alhamdulillah bisa jalan walaupun belum seperti yang orang-orang terbiasa. Berarti luar biasa manfaatnya. Luar biasa ya. Pak. Makanya saya dalam kesempatan ini berkeinginan Pak Yudhoyono Wes. dan keluarga besar Merundum bisa ikut Pak. Oh, Di UNER Pak, di kampus C Pak. Latihannya di kampus UNER. Kampus C, Pak. Tiap hari apa Pak? Setiap hari Sabtu pagi jam 6 sudah mulai. Jam Nah, sa- anggotanya Pak mulai dulu terbentuk sekitar 60 orang. Sekarang Sekarang sudah hampir 700 Pak. Loh. Untuk Surabaya aja. luar biasa ini. Surabaya aja Pak. Dan sebagian besar sampaikan beliau tadi itu memang universitas dari Erlangga Pak, guru besar banyak di sana. Oke. Tapi kalau di sana membaur itu Pak, di sana nggak ada guru besar Pak, semuanya sama. Umpamanya nih, Oke. saya dengan Pak Yono sudah sama-sama kita, artinya Pak kita lebih dekat lagi Pak. Oh. Perlu saya sampaikan kepada Bapak bahwa kajian itu pusatnya Jakarta, BPP Pak ya, Badan Pimpinan Pusat di Jakarta. Nah untuk provinsi itu BPD seperti Surabaya, Oke. Badan Pimpinan Daerah. Nah untuk kabupaten kota itu BPC,
Badan Pimpinan Cabang. Untuk Surabaya itu Pak, BPC-nya itu ada membawai Wisma Permai, terus membawai Rungkut, membawai Storjo, membawai Gayungan, membawai Karah, membawai Jambangan dan sebagainya. Luar biasa. Nah, BPWC-nya Pak yang sudah ada itu Malang itu ada 3. Malang Kota, Malang Kabupaten, Malang Batu, Nganjuk, Kediri, Madiun, Ponorogo dan lain-lainnya. Nah, alhamdulillah Pak, berkat beliau ini kepemimpinan beliau, kami sudah masuk anggota di kota, Kormi Kota. Nah, kepada beliau nih Pak, ya alhamdulillah sama beliau ini memberikan suatu positif lah kesempatan kami menjadi anggota terdaftar dari Kormi Pak. Argono terkait Jalan Nordik. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke Pak Budiono lagi. Ini kan Kormi pastilah ada istilahnya pekan olahraga. Nah, pekan olahraganya seperti apa? Baik di tingkat nasional atau daerah? Monggo Pak. Jadi, itu namanya Fornas itu Oke. Festival Olahraga Nasional. Ya, oke. 2 tahun sekali. Di mana pesertanya itu dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia, oke. Nah, kemudian yang ikut itu hampir kurang lebih 100 inorga. 100 inorga. Inorga. Nah, Jawa Timur ada 60 ya. Ada yang provinsi lain cuma ada 30. Provinsi Jawa Timur lumayan paling banyak. Inorga itu cabur olahraga gitu maksudnya? Olahraga. Oke. Kalau di KONI olahraga itu ada 100. Nah, setiap Fornas itu biasanya lebih dari 15 ribu, di atas 10 ribu Peserta. peserta. Luar biasa ya. Dan itu mohon maaf ya, 90% biaya mandiri mereka. Biaya mandiri. Ya, tapi alhamdulillah Jawa Timur Oke. oleh Ibu Gubernur ini Dapat perhatian berarti ya. perhatian Oke. untuk Gubernur Jawa Timur itu sama Bupati Wali Kota, insya Allah nanti kalau gubernurnya perhatian pastilah teman-teman Bupati Wali Kota juga perhatian karena ini kan iya. namanya masyarakat Jawa Timur mewakili Jawa Timur. Istilahnya itu dapat sehatnya dari olahraga, Betul. dapat bonusnya ya tipis-tipis lah Iya. buat jamu istilahnya. Itu kalau nasional Fornas Pak ya. Kalau daerah atau tingkat Jawa Timur? Sebelum Fornas itu kita seleksi. Nah ini. Seleksi itu misalnya kalau kita nanti akan mengirim 50 cabang olahraga, kita seleksi dulu yang datang ke sana itu namanya eventnya Forda. Di, Festival olahraga daerah. olahraga daerah. Oke. Ya nanti namanya berubah lagi itu Porprov gitu. Sama dengan KONI. Iya sama. Kita Terus mengikuti terus event itu. cabur itu diseleksi. Ya, cabang itu diseleksi. Berapa yang dikirim ke Fornas nantinya? Iya, nanti sesuai dengan kebutuhan dari tuan rumah Fornas. Besok ini iya, akan iya, iya. diselenggarakan bulan Juli tanggal 1 sampai 7 Tahun ini? tahun ini. Di mana Pak? PP. Wah perlu berangkat ini memorandum ini. Harus. Iya. Nanti kita berangkat sama Bu Gubernur mau berangkatkan rencana naik kapal. Luar Karena yang ikut kurang lebih hampir 1.500 peserta ya. Iya. Luar biasa. Oke. Belum Nordik ya Pak? Ya. Belum Nordik, belum didaftar. Termasuk Nordik Termasuk nanti. ya. Tapi mudah-mudahan karena nanti kita sangat tergantung dari tuan rumah. Oke. Inorga yang diperbolehkan karena biaya itu kan Iya. semua biaya wasit, juri, kemudian kapasitas tempat itu tergantung tuan rumah. Ya, jadi cabur berapa yang boleh ya tergantung tuan rumah. Sanggupnya berapa cabur gitu. Maksudnya berapa cabur? Terakhir di mana Fornas? Terakhir kemarin? kemarin di Bandung. Di Bandung. Berapa cabur itu? Jawa Timur. Jawa Saya Timur. ingat betul Bu Kofifa itu udah mau jadi Terus? tuan rumah. Ya, tapi nggak tahu kok. Tahu-tahu pusat menunjuk Jawa Barat ya. Oke. Berapa cabur waktu itu Pak? Waktu itu ada 70 cabur. Banyak sekali. 70 cabur. Nah ini bagi Jawa Timur masih ada 10 cabur yang harus kita kejar. Monggo nanti kalau ada masyarakat, ada komunitas-komunitas yang ingin diakui oleh organisasi KONI segera mendaftar. Oke. Karena ini bagian dari penguatan kesehatan dan kebugaran yang ada di Jawa Timur. Kita bukakan yang sebesar-besarnya khususnya komunitas-komunitas yang untuk mensehatkan kebugaran. Oke. Sekarang kita ke Pak Argono ini. Ini kan kalau orang awam lihat olahraga pakai tongkat itu kayaknya kan khusus manula. Tapi pada prakteknya berapa sih anggota paling muda di olahraga Nordik ini supaya mindset orang itu tidak
apa ya istilahnya? Wah, itu olahraga manula itu. Kenapa saya harus itu? Berapa usia minimal yang di Sedikit Pak Yudo kami Oke. jelaskan. Memang awal-awalnya seperti itu. Wah, Ya, ya. ini untuk tekan katanya. Padahal tidak. Oke. Kita ini untuk membantu olahraga nordik supaya otot kita lebih kuat lagi. Betul. Yang termuda itu di Sabang itu ada tingkat SMP itu 15 ya Pak. Ada? Ada yang ikut sudah, tapi belum banyak. Ini baru kita perlu dikembangkan ya, mungkin melalui di Mas Media di Memorandum kan bisa juga memberikan suatu Oke. informasi bahwa Nordic adalah untuk olahraga untuk kita supaya lebih sehat dan otot kita lebih kuat lagi. Jadi kalau yang selama ini atau yang saat ini sedang ikut latihan di kampus CUNR itu rata-rata ya 40 ke atas Pak. 40 ke atas. Ada yang 91 Pak. Paling tua ini 91. bisa jalan tegak, Pak. Masih alhamdulillah. Luar biasa ini, Bapak Pak. tadi saya sampaikan. Oke. Ada yang beliau itu satu kena stroke, mohon maaf Pak. Iya, tadi. Stroke, sudah hampir setahun Pak di kursi roda. Sekarang sudah bisa jalan Pak. Artinya apa? Untuk Nordic ini alhamdulillah Pak, manfaatnya sangat baik sekali. Berapa? 700 yang sudah terdaftar Pak. Terdaftar Cuma- semua itu? Oh, ya, oke. Cuma yang rutin latihan itu kisaran 200-300 Pak setiap Sabtu itu. Syarat-syarat untuk jadi anggota apa, Pak? Syaratnya tidak ada. Tidak Pak. ada. Maksudnya semua warga, yang penting warga negara Indonesia. Iya, iya. Monggo Pak bisa ikut dan lagi terus terang Pak, kita kan tidak memungut biaya-biaya. Yang kita pungut tuh Pak, mohon maaf yang selama ini itu adalah untuk minum Pak. Oh. Untuk minum kan kita seminggu sekali Pak. Jadi kalau 1 bulan kan 4 kali ya Pak ya. Itu 50.000 Pak. Jadi untuk minum sama untuk kuenya Pak. Oh, per orang itu. Per orang. Oh, seminggu sekali. Ya, tapi Pak, kalau seandainya itu ada keberatan juga nggak apa-apa. Tapi selama ini itu Pak yang Tidak ada yang keberatan ya. Ah, Soalnya yang penting kan itu sehatnya ya dicari itu Pak, gitu. sehatnya itu Pak. Intinya bahwa olahraga jalan Nordic ini bisa untuk semua usia. Untuk semua usia, Oke. untuk jalan Nordic. Jadi BPC itu apa? Di BPC itu punya kelompok Pak. Kami kebetulan kelompok Wisma Perme Pak, yang wilayah di belakangnya kalau Oke. itu setiap Jumat pagi. Jadi kelompok itu tidak hari-hari Sabtu, tapi secara keseluruhan semua kelompok itu Ngumpul di situ. Ngumpulnya setiap hari Oke. Sabtu jam 6. Kita mohon. Sampai jam berapa, Pak? 10? Enggak sampai. Oh, nggak Pak. sampai. Nggak sampai. Sejam. Muteri belakang galaksi situ. Sorry. Galaksi. Di UNER situ. Iya, Pak. UNER situ ya. Jadi begini Pak, Oke. jalan Nordic itu tidak ada target. Punya kamu harus kilo, 2 kilometer tidak. Jadi kalau kamu kuat sekilo, kalau kuat kamu 2 kilo, ada yang kuat sampai 5-6 kilo. Bertahap berarti ya. Bertahap Pak. Jadi intinya itu sesuai dengan kemampuan kita Pak. Oke. Jadi enjoy lah Pak. Luar biasa. Sahabat Memorandum TV, demikian tadi bincang kita dengan Dr. Hudiono MSI, Ketua Kormi Jawa Timur, yaitu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, dan Dr. Andes Suhargono SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua BPD Komunitas Jalan Nordic Indonesia atau KJNI Jawa Timur. Nanti kita akan kembali setelah ini dengan cabur Kormi yang lain. Ini masih bersama orang-orang yang peduli dengan kesehatan, bersama Ketua Kormi Jawa Timur, Dr. Hudiono MSI, dan saat ini ada juga Mas Badai Fana Prasta. Beliau adalah Ketua Aksi atau Asosiasi Keselamatan Selam Indonesia Jawa Timur. Luar biasa. Ada asosiasinya ya, selam. Keselamatan selam berarti sering menolong orang yang SOS di laut ini. Iya, backgroundnya di situ. Backgroundnya di situ ya. Pelatihan rescue. Ya. Oke, bisa dijelaskan lebih dulu, Mas Badai ini ya. Seperti apa ini? Bayangan orang kan belum tahu ini. Ya baik. Jadi selam itu awalnya untuk rekreasional, Oke. kemudian juga untuk rescue. Dan saat ini kita kembangkan sebagai olahraga yang sifatnya rekreasional untuk masyarakat. Oke. Jadi bersama Pak Udiono kami mencoba untuk memberikan pembinaan ke generasi muda tentang olahraga selam rekreasi masyarakat yang nantinya akan ada kompetisi-kompetisi di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Nah, ini kan tidak tergantung usia ya Pak Udiono kalau olahraga ini ya. Nah, melihat perkembangan aksi sendiri seperti apa Pak Udiono di Jawa Timur saat ini? Ya, perkembangannya luar biasa ya, sangat dibutuhkan. Mungkin masyarakat akan tanya, di Kormi itu ada selang. Betul. Di Kormi juga ada selang. Pada waktu kami mengizinkan beliau itu karena memang di kelas Kormi tidak ada
Sehingga kalau dia kan selamnya di kedalaman maksimal 3 meter. 3 meter, Nah, oke. Di KONI tidak ada, karena KONI itu lebih dalam. Sampai. Nah, oleh karena itu bagi komunitas-komunitas masyarakat yang masuk komunitas ini, kita berikan tempat dan wadah. Dan perkembangannya luar biasa, karena begitu kita masuk kemarin ke Pasuruan SMK Prestasi, ya SMK Prestasi, bahkan SMK-nya memberikan tabung selam itu, ya tabung selam untuk siswanya mengikuti ini. Karena gini, ya saya kalau di SMK itu ada jurusan las di dalam laut. Wah, iya. Ya kan. Betul. Keterampilan selam ini sangat dibutuhkan, karena Diperlukan ini Pak ya. sangat diperlukan, karena memang selama ini gajiannya memang besar ya kalau las dalam laut itu. Nah, ini saya kira ini secara ekonomi menjadi modal komunitas ini untuk bisa dikembangkan di tingkat sekolah-sekolah yang khususnya bisa jurusan las ya, atau juga ya saya di Indonesia kita hampir 70% lautan. Iya. Rasanya anomali itu lucu, kayak kita ini masyarakatnya yang bisa menyelam hanya 0,000 berapa. Padahal dulu ada lagu nenek moyangku orang pelaut. Pak. Ah, Pelaut kan harus bisa berenang ini harusnya ya. Dan menyelam. Oke. Nah, Iya. Ternyata dengan Pak Bade ini, bukan Bade Angin Belalu, Pak Bade ini sudah mempunyai beberapa komunitas termasuk di sekolah. Iya. Nah, ini kita mewakili pemerintah untuk mendorong agar ini tumbuh besar. Bayangkan kalau kita 70% ini tempatnya lautan, tidak bisa menyelam, Nggak bisa renang. Kan lucu ya Pak ya. Lucu kayak gitu. Negara bahari. Negara Negara kepulauan. Iya, dan ini luar biasanya nyelamnya nanti bisa di kolam renang, bukan hanya di laut. Iya. Jadi orang kota-kota, aku nggak bisa renang jauh dari laut. Kata siapa, Pak Bade nanti mengajak kolam renang, bisa renang dia. Itu yang saya kira luar biasa untuk dikembangkan ini. Ya. Mas Bade, sejauh ini respon masyarakat seperti apa? Iya, jadi betul paparan dari Pak Udiono tadi selaku Ketua Umum Kormi Jatim ya. Jadi animo memang sangat besar untuk nyelam. Cuman kan saat ini masih terkendala dengan hal istilahnya kalangan middle up yang baru menikmati selam. Makanya kami melalui aksi ini akan mencoba memasyarakatkan dunia selam. Nah, ini terutama penting ini. melalui SMK Prestasi tadi. Dari generasi muda kita tumbuhkan cinta terhadap olahraga selam. Ya tentunya nanti kalau sudah usianya lebih dari generasi muda, tentunya lapangan pekerjaan seperti las bawah segala macam itu yang nanti akan Tujuan finalnya mungkin ya dibuat ya di untuk dunia kerja. siap untuk menjadi lapangan pekerjaan. Demikian. Sebetulnya tidak sulit, cuman kurang memasyarakat saja dunia selam ini. Makanya melalui komite olahraga masyarakat ini rekreasi ini tentunya nanti selam ini akan coba lebih memasyarakat lagi. Dari mulai generasi muda sampai tentunya generasi yang kalangan tua. Karena kan di Kormi ini tidak terbatas oleh usia. Betul. Dalam hal kompetisi tentunya itu ya kita akan coba masyarakatkan selam ini. Nah, ini Ketua Aksi Jawa Timur. Berarti ada berapa, apa istilahnya kalau di kabupaten dan kota? Pengcap? Iya, jadi ada pengurus cabang di kabupaten dan kota. Untuk standar Kormi itu minimal ada 6 cabang kabupaten atau kota di aksi. Saat ini berapa sudah? Kita sudah 6 Memenuhi kabupaten kota. Mana saja itu, Mas? Gimana? Di mana saja? Ada Malang, Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, kemudian Kediri. Nah, Pak Udiono, tadi kan ada Festival Olahraga Nasional atau Fornas itu. Apakah selam ini nanti juga dipertandingkan di mana tadi, NTB? Iya, di NTB. Infonya. Juli. Ya, infonya. Jadi untuk selam ini karena kategori baru terdaftar di tingkat provinsi. Tapi Pak Bade ini sudah minta masuk di pengapain di Fornas. Jadi belum bisa masuk Fornas. Tapi eksebisi bisa. Oh, eksebisi. Ya. Provinsi-provinsi yang akan dibuka beliau nanti PP-nya bisa di sini. Jadi masih harus menunggu ya provinsi lain. Karena syarat untuk
menjadi anggota Kormi nasional itu minimal ada 10 provinsi. 10 provinsi. Kalau diakui di provinsi minimal 5 kabupaten sudah ada. Nah, dia sudah memenuhi syarat 5 kabupaten baru seminggu yang lalu kita serahkan untuk izin operasionalnya. Oke. Targetnya berapa kabupaten kota lagi di Jawa Timur ini, Mas Badai? Ya, target kami sih seluruh kabupaten kota. Ya, minimal 12 lah, 12 separuh dari kabupaten kota yang ada. Betul kata Ketua Umum Kormi Jatim tadi, kita juga lagi urus untuk bisa menjadi keluarga besar Kormi secara nasional. Namun harus 10 provinsi, kita udah 10 provinsi. Nantinya kita coba ikut eksibisi Fornas yang di Lombok bulan Juli ini ya. Karena eksibisi belum ikut masuk eksibisi ya berarti ya. Ya, sifatnya eksibisi. Ya nantinya mungkin 2 tahun lagi mungkin Fornas di mana kita coba sudah menjadi keluarga besar dari Kormi. Demikian. Sebutannya tetap atlet ya Pak Udiono ya. Pegiat. Oh, pegiat. Pegiat olahraga ya. Oh, kalau KONI atlet ya. Kalau Kormi pegiat. Pegiat. Kita lebih pada penguatan jasmani. Jasmani proses. Iya. Bukan olahraga prestasinya tapi proses dia berolahraga. Nah, ini yang penting bedanya. Kalau Kormi itu prosesnya, maka ketika kita ada Fornas itu adalah proses pertandingannya itu yang penting. Prestasi nomor sekian ya. Prestasi nomor sekian. Sepenting olahraga sehat dulu ini. Prosesnya seperti apa? Nah, untuk prosesnya. Mas Badai, mungkin ada pesan untuk yang tertarik. Latihannya di mana? Iya, baik. Jadi kita coba masyarakat akan melalui flyer-flyer, ya tentunya melalui lomba-lomba yang akan diadakan oleh Kormi Jatim. Kan baru-baru ini ada Forda, ya. Namun kita kan baru 2 minggu menjadi keluarga Kormi Jatim, ya nantinya tentunya lewat event-event kompetisi-kompetisi daerah tersebut akan membawa masyarakat ini supaya lebih kenal dengan selam. Dan ada kompetisi-kompetisi yang akan kita buat dengan Kormi Jatim. Demikian, Mas. Nah, syarat untuk menjadi anggota apa saja, Mas? Syaratnya sih cukup mudah. Yang penting ada semangat, sehat jasmani rohani. Ya tentunya harus bugar. Luar biasa. Ya, umur sih kita tidak batasin. Maka itu kita berafiliasi dengan Kormi. Jadi umur berapapun bisa. Ya umur 50, 60 asal semangat dan sehat. Jadi syaratnya cuma itu proses saja sih. Tadi ya. Betul. Seperti dijelaskan Pak Udiono. Betul. Luar biasa. Betul. Nah, sahabat Memoran TV, nanti kita lanjutkan dengan cabur atau istilahnya apa Pak tadi? Inorga. Induk olahraga dari Kormi Jawa Timur. Sahabat Memorandum TV masih bersama Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, bersama juga Ketua Jawa Timur, Bapak Dr. Udiono MSI. Nah ini ada lagi, Inorga atau induk olahraganya. Kormi Jatim berapa totalnya Pak Inorganya? Inorga 60. 60 ya, cukup banyak ini. Berarti ribuan anggota Inorganya atau pegiatnya sebutannya ya? Totalnya pegiat itu hampir 400.000 ya. 400.000. Artinya ini Kormi sudah istilahnya menyumbang masyarakat untuk sehat, hidup sehat ya. Iya. Luar biasanya di situ. Target nasional tahun 2045 Indonesia emas itu 80%. Insya Allah kalau Kormi bersahabat dengan memorandum. Wah, harus. Ya, insya Allah tambah puanter ya. Luar biasa. Nah ini ada satu pegiat juga dari olahraga petualangan ini kayaknya. Masuk petualangan dan tantangan, OPT ya. Nah, ini ada Mas Dori Sep Novianto. Namanya unik ini. Lahirnya September, tak kira November ini tadi. Mas Dori ini meskipun terlihat kalem, tapi ternyata ini pemegang dan 3 ini. Nah, ini sapu hitam ini. Hati-hati. Nah, bisa dijelaskan mungkin Mas Dori ya, sapaannya ya. Seperti apa sih olahraga Kyokushinkai? Nah, Mas Dori ini adalah tergabung di ASBKI, Akademi Seni Bertarung Kyokushinkai Nasional ini. Monggo dijelaskan Mas Dori seperti apa? Ya, jadi saya selaku pembina atlet di ASBKI, di dalam organisasi ini yang terpenting menurut saya adalah pertama ada olahraganya, di mana olahraga itu akan membuat tubuh kuat. Betul. Dan juga membuat mental dan pikiran jadi jernih. Sehingga ketika kita berolahraga
terutama di seni bertarung Kyokushin ini, selain mendapatkan manfaat olahraga itu sendiri, jiwa kita juga menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan bisa membela diri. Nah, ini penting ini, membela diri. Sebutannya Kyokushin ya, Kyokushin Kai ya. pendekannya ya. Ya. Ini apa ini? Full body contact atau seperti apa olahraganya? Ya, seni bela diri Kyokushin Kai ini memang awalnya diperkenalkan di Jepang oleh Matsu Oyama dan diterima oleh lebih dari separuh negara ya Pak untuk Separuh negara sudah ya. Sehingga kalau ada kompetisinya juga ada kompetisi di nasional sampai kompetisi internasional. Sampai hari ini masih terus dan seni bela diri Kyokushin Kai ini memang seperti full body contact Pak. Oke. Jadi karate yang menggunakan sistem full body contact. Gitu. Nah, ini pertanyaannya, nggak bahaya tadi. Latihannya seperti apa? Keras atau seperti apa? Ya karena bela diri, jadi hakikatnya kalau dipukul ya memukul. Oke. Kena betulan seperti itu. Tapi karena metodenya cukup bagus sehingga olahraga ini sangat aman. Terbukti pada saat kita melakukan kegiatan latihan bersama sampai pada kegiatan kompetisi, Pak, baik itu di skup dojo sampai ke nasional, itu tidak ada yang cedera. Fatal cedera. Ya, sampai patah. Oke. Paling ya bengkak pasti itu karena benturan akan Full terjadi. body contact soalnya ya. Jadi sampai mengkhawatirkan tentunya seperti yang tidak diinginkan. Mohon maaf seperti bisa sampai cacat atau meninggal dunia tidak pernah. Nah, itu pentingnya itu ya, Ya. yang safety itu, Pak. Nah, Pak Udiono sebagai Ketua Kormi Jati melihatnya seperti apa olahraga ini? Ya, jadi kalau kita rasionalkan ya, peminat di sekolah maupun di masyarakat anak-anak itu banyak yang masuk komunitas-komunitas itu. Harapan kita komunitasnya tidak salah, sudah mendapatkan pengakuan dari induk olahraganya yaitu Kormi. Karena kita ada program yang namanya pelatihan SDM, Oke. kemudian sertifikasi. Saya khawatir kalau masyarakat itu masuk organisasi yang belum terdaftar, kemudian aman tadi menurut beliau, Ya. keamanannya SOP-nya tidak terjamin, ini jadi persoalan. Di kita memang ada tarung bebas juga, selain ini ada tarung bebas yang saya kira body contact juga. Itu pun juga aman karena dia pakai pelindung. Nah, ini. Seperti itulah yang saya kira masyarakat di dalam masuk dalam komunitas itu tidak salah pilih, ya, tidak salah pilih. Harus. Terima kasih kepada ASPKI ini yang selalu banyak sosialisasi turun ke masyarakat. Kita masuk PN-nya masih banyak loh. Intinya kan menjauhkan anak-anak dari jalanan itu kan. Iya. Kadang-kala kan tawuran itu kan negatif, Pak ya. Kalau masuk seni ini kan di samping prestasi ya mungkin nomor sekian, tapi kan kesehatan itu yang penting. Ya. Gitu Mas Dori ya. Jadi kesehatan dan budi pekerti serta lebih karena di karate itu menghormati senior, jadi menghormati terutama orang tua dan yang lebih senior begitu Pak. Jadi lebih ke budi pekerti dan tindak kesehariannya dia tidak sombong dan jadi karena di sini ada unsur pendidikan yang nomor 1. Nah, kita lanjutkan lagi Mas Dori. Ya. Tadi kan penanaman disiplin dan budi pekerti. Ya. Nah, ini menjadi kewajiban apa sebutannya murid ya? Jadi satu kurikulum Kurikulum ya. dalam kita para pelatih untuk melakukan kesiapan melatih di dojo. Oke, usianya paling muda berapa, Mas? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Sampai mungkin ada tingkatan 6 tahun dan seterusnya sampai ada kita punya yang berarti di usia 70 juga ada. 70 tahun. Iya. Masih bisa nendang tuh, Mas. Masih bisa, masih lentur, masih melatih Luar juga. biasa itu ya. Padahal olahraga full body contact ini ya. Nah, mungkin Pak Diono ada pesan khusus yang ingin kepengen apa istilahnya ya, suka berantem dalam tanda kutip bisa masuk ke sini nih Kyokushin Kai supaya terarah gitu Pak Udiono. Iya, Mas Eko, saya pernah masuk di kelas ya. Salah satunya ada tingkah pola anak itu yang rasa jagoan. Wah, ini. Nah, pada waktu itu saya selaku ketua Kormi menyampaikan pada mereka, kalau kamu memang berani, kamu ikut aja di olahraga ASPKI atau tarung bebas. Di situ kamu bisa menghantam sesuai dengan aturannya. Oke.
Nah ternyata memang di dalam kelas, mohon maaf ini mudah-mudahan Pak Kepala Dinas Pendidikan mendengar ya. Artinya bahwa homogenitas kenakalan anak-anak itu sangat-sangat bervariasi. Maka kehadiran ASPKI ini kalau misalnya diperkenankan masuk sekolah, sayangnya ini masuk sekolah agak susah ya. Ya saya nggak tahu ya karena Mungkin ada kekhawatiran atau belum terbukanya, mungkin belum menurut saya penjelasannya komunikasi mungkin. aja. Oke, komunikasi ya. Karena nanti kalau dilihat di dalam kelas memang ada anak jagoan dan dia sangat senang. Pak saya kepingin Pak masuk di tarung bebas. Dia kepingin gitu. Nah, Oke. coba nanti dicek sekolah-sekolah pasti ada yang gitu. Daripada dia ganggu sekolah. Nah, lebih baik disalurkan yang tepat ya. Disalurkan. Kalau saya nanti kalau ada Pak Kepala Dinas maupun Gubernur akan menyampaikan bahwa terbuka untuk kegiatan ekstra ini sesuai dengan bakat yang anak-anak. Dan ini penting terutama untuk menjaga di sekolah itu kan olah pikir, olah rasa, olahraga. Nah, ini. Nah, di sini olah pikirnya, Ya. disiplin dan budi pekerti ini diajarkan oleh sensei, saya sensei pelatih. Ya. Diajarkan sebelum anak bisa menjadi juara itu juga perlu kesiapan, perlu budi pekerti, perlu disiplin. Sebagainya. Itu saya kira ini bagian kunci untuk menguatkan mental dari anak, mental juara olah pikir, mental juara olah rasa, dan mental juara olah Luar biasa. Nah, kalau mau daftar di mana, Mas Dori? Monggo silakan. Iya, jadi kami di Surabaya ada tempat berlatih di dojo kami di Kertajaya. Kertajaya nomor 63. Di situ ada toko keramik. Ya, di situ kami di lantai 3. Lantai 3. Ya, kemudian di Jalan Mer di alamat lengkapnya saya kurang hafal Pak ya. Cuman karena saya berlatihnya di situ, jadi di Mer situ dojo kami juga ada di belakangnya Superindo. Itu ada dojo kami yang kami memang sebagai markas besarnya kami, jadi kelihatan sekali bahwa di depannya sudah didesain tulisan besar, ASPKI Kyokushinkai. Oke. Ada syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota? Tidak ada, hanya mau berlatih dan mau dibina untuk menjadi lebih baik. Oke. Itu aja sih Pak. Pak Hudiono, sebelum ditutup mungkin ada pesan untuk pegiat yang tergabung di Kormi Jawa Timur, silakan. Iya, saya kira membangun sumber daya manusia sesuai dengan apa ya Kormi. Salam Kormi, sehat, bugar, gembira, dan luar biasa. Ini menjadi penguatan potensi dari sumber daya manusia. Ya. Artinya bahwa sumber daya manusia itu harus sehat, harus bugar, kemudian harus selalu gembira supaya di dalam bugar dalam bekerja bisa maksimal, bisa produktivitas dalam belajar ini menjadi penguat bagi masyarakat, untuk keluarga juga, untuk komunitas. Maka kami harapkan pada masyarakat untuk jangan mager, kalau mager laut ya jangan bergerak jangan. Jadi magernya harus Provinsi Jawa Timur itu ada 60 komunitas. Oke. Salah kalau masyarakat aku nanti bakat saya di mana? Karena sudah ada sendiri-sendiri Sudah ya. ada bakat selamat, bakat karate ada, bakat Jalan ada 60 Inorga. Jadi bisa dipilih ya. Amin. Mas Dori, sebelum ditutup juga ada pesan yang ingin jadi anggota. Ya, jadi saya sampaikan di sosmed kami di IG ASPKI, di TikTok juga boleh diketik ASPKI. Di situ bisa mendapatkan informasi-informasi dan gambar, foto kegiatan-kegiatan kami. Boleh kalau mau berminat bisa dilihat-lihat dulu di sosmednya kami. Dan harapan kami dengan berlatih karate Kyokushinkai tentunya khususnya itu akan menjadi lebih sukses, baik itu di sisi pekerjaan atau di keseharian dan juga, Kesehatannya juga ya. Kesehatan tentunya. Begitu aja Pak pesan dari kami. Itu yang Terima kasih. terpenting. Terima kasih Pak Hudiono dan Mas Dori. Terima kasih. Demikian sahabat Memorandum TV, podcast kita dengan Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, dengan Ketua Kormi Jatim Dr. Hudiono MSI, dan anggota Kormi tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai
inorganya masing-masing. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ada 60 inorga, jadi bisa dipilih. Tadi sebelum itu juga ada pesan yang ingin jadi anggota. Ya, jadi saya sampaikan di konten kami di IG hanya kami, TikTok juga